What up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Bike Second Sport Show. Di sebelah gue sudah ada Harley Davidson Fat Bob bertahun 2023, tapi ini bukan Fat Bob biasa. Let's go, kita lihat sama-sama. Oke, ini adalah Harley Davidson Fat Bob 2023, yang mana ini adalah penyempurnaan dari Fat Bob sebelumnya guys. Dan by the way, for the information, ini adalah salah satu magic atau ajaib Biker Second Sport berubah jadi Biker Secondly, alias kita nyetok motor Harley. By the way, kita ada dua Harley ya, Sponsor 48, dan ini salah satunya Honda. Maaf, depannya H sih sama-sama ya. Ini Harley Fat Bob 1800 cc 114 cubic inch. Maaf, malum ya, baru ngeraba-raba main Harley. Kita memberanikan untuk main Harley, untuk memperluas jaringan, memperluas pertemanan pastinya, yang nggak sport-sport mulu, yang nekat-nekat sport mulu, mencari warna baru. Ya kita coba dengan motor ini. Dan by the way, kita nyetoknya bukan HD Fat Bob biasa, tapi ini melainkan HD Fat Bob modifikasi. Nah, kenapa sih kita tuh mau gitu menyetok HD Fat Bob ini? Karena ini mempunyai ciri khas yang berbeda. Nggak seperti terlihat arogan, tapi ini masuk ke semua kalangan, bahkan genre tua maupun muda masih cocok pakai motor ini guys. Makanya kita memberanikan mengambil HD Fat Bob, dan apalagi sudah modifikasi yang berbeda seperti ini. Yang pertama, kita dari depan dulu nih. Sudah menggunakan bikini fairing dari Lowrider ST, sudah di karbon, berikut dengan windshieldnya. Ini harganya belasan bahkan sampai puluhan juta, bahan doang originally ya. Walaupun sedikit ada PNP, paksa sedikit di bagian headlamp, tapi itu semuanya sudah tersalurkan secara bagus di motor ini, nggak merusak atau merubah apapun ya guys ya. Ini nggak merubah, tapi yang kita adjust tuh di bagian headlight bikini fairingnya ini. Jadi beda banget dengan HD Fat Bob 2003 biasa seperti ini tampilannya, pink. Dan ini jauh lebih culture lagi ya, makanya tadi gue bilang itu semua kalangan masuk. Oke, kenapa sih banyak yang nanya ya? Mungkin tipe-tipe mesinnya Harley Davidson, dari ada yang 114, 117, 121, dan masih banyak yang lainnya. Karena di sini pun gue juga masih sama-sama belajar, dan gue juga baru baca-baca juga. Ternyata perbedaannya itu adalah di tenaga, di torsi, dan di cc guys. Semakin kubik inch-nya bertambah besar, maka dari itu sudah pasti bisa dipastikan tenaga dan torsi dan cc lebih besar guys. Walaupun terlihat konfigurasi sama, tapi final tuningnya berbeda. Seperti itu. Dan juga ini adalah satu dari sekian banyak Harley yang paling masuk ke semua kalangan. Juga walaupun bermesin yang sangat besar 1800 cc, jedak-jedaknya itu dia nggak seperti karburator zaman dulu. Ini jauh lebih flat, lebih halus, getarannya jauh lebih manusiawi ya. Memang ada yang suka, ada yang enggak. Pasti kalau gue lebih suka yang jedak-jedak itu kayak 48. Tapi ini karena menggunakan knalpot Bassani, jadinya dia suaranya soft dan getarannya agak kurang. Mungkin kalau nanti antum membeli motor ini dibikin stage 2, nokennya diganti, di porting, di Indonesia sudah banyak yang bisa mengupgrade itu, ECU-nya di-upgrade, suaranya pasti lebih beda lagi. Apalagi kalau kalian nanti ganti knalpotnya pakai SNS, itu lebih gila lagi, yang short dan big radius. Kalau ini kan untuk setelan kalem, setelan cafe, setelan nyantai, jadi buat daily ini masih enak banget, suaranya halus banget. Yang gue bikin bingung adalah engine-nya ini walaupun 1800 cc diapain sama Harley bisa menjadi halus begini guys. Padahal di Fat Bob seri sebelumnya, motor ini termasuk suara dan getarannya tuh gahar gitu. Auranya aura ngeri gitu naik motor ini ya. Dan juga tadi gue baca itu dari Wikipedia, kenapa sih Harley itu banyak tipe-tipenya. Nah, zaman dulu kebanyakan Harley itu gede-gede, terus juga modelnya bapak-bapak. Memang dari dulu yang punya ini juga udah sepuh ya, bikin motor Harley itu udah bapak-bapak.
banyak requestan dari luar negeri guys. Jadi para penikmat Harley Davidson itu mungkin udah mulai mengenalkan ke anak-anak muda, dan juga begitu pula anak muda yang menginginkan HD yang bergaya anak muda. Dan terlahirlah tahun 2008 pertama kali rilis HD Fatbob seperti ini. Peng. Nah, mirip-mirip sebenarnya sampai sekarang, tapi makin bertambahnya waktu, walaupun keluarannya mirip-mirip aja, bodinya mirip, tapi ya kalau mesin jelas beda. Paling penambahan teknologi sekarang ada ABS, tapi dari dulu Fatbob ya seperti ini. Nggak ada bedanya. Yang beda karena ini, kalau ini kita modif ya, perbedaannya itu sama lah gitu. Cruiser panjang, tenaganya gila, tapi bisa masuk ke semua kalangan. Itu yang membuat Harley itu nggak perlu banyak bridgingan sebenarnya. Harley itu nggak seperti manufacturer lain, karena tanpa gua mencari wewangian pun, nama gua udah wangi duluan. Seperti itu. Kita mencoba bawa Fatbob HD 1800 cc. Nah, yang pertama yang paling gue rasakan itu adalah aura kesombongan. Aura kaya, aura mapan. Sekali langsung duduk, wah orang kaya. Ya, bercanda ya guys, bercanda ya. Tapi pride lo, confidence lo saat lo membawa Harley gede seperti ini, itu tuh memang ya, kita tuh beli Harley bukan karena kencengnya, bukan karena bisa belok ya, handlingnya. Kita tuh beli Harley yang pertama buat gaya, yang kedua passion, yang ketiga beli pride guys. Siapa yang nggak tahu Harley? Nah, yang kedua, poin plusnya adalah ini totally nyaman pakai, parah banget. Yang bikin nyaman itu adalah dari sistem joknya guys, yang gua rasakan seperti itu. Sistem joknya ini memiliki keempukan yang di atas rata-rata dibanding pesaing-pesaingnya ya. Seperti gue nyoba 48, terus gue nyoba pernah HD Street ya. Ini totally jauh lebih empuk konfigurasi joknya. Di saat kita berakselerasi buka gas, pantat kita itu dilindungi oleh busa joknya guys. Jadi tuh bener-bener nggak goyang. Badan kita, pantat kita nggak goyang karena ditopang oleh belakang pantat joknya seperti ini guys. Ya, oke. Itu poin yang kedua. Poin plus yang ketiga adalah karena stangnya sudah dimodifikasi, diganti jadi lebih tinggi, posisi ridingnya jauh lebih nyaman pastinya dibanding Fatbob standar ya guys ya. Harley itu seperti itu. Siapa sih yang nggak tahu motor Harley Davidson? Bahkan orang awam pun Harley Davidson tuh pasti tahu. Kalau kita nih, mohon maaf ya, bukannya gue suhu, tapi ini kita lihat motor awam, orang awam, ini apa nih? MV Agusta, orang belum tentu tahu. Ini apa nih? Ducati, Panigale, sarinya belum tentu tahu. Tapi kalau udah bentukannya seperti ini, orang seluruh dunia pun, kakek-kakek pun tahu pasti ini adalah Harley Davidson. Nah, selanjutnya menurut gua heritage motor ini tuh benar-benar wangi di kalangan anak muda zaman sekarang, yang mana sudah mulai beranjak dari 48, punya duit lebih, upgrade-nya ke Fatbob, lalu dimodifikasi, apalagi modifikasinya di garasi 19. Bukan promo, tapi itu emang garasi 19, shout out buat kokohnya. Mekaniknya tuh memberikan tes dan racun yang luar biasa. Sampai-sampai sekarang kita di showroom itu sudah mulai ke Harley-Harleyan. Udah bukan ke sport-sportan ya. Kayak umur kali ya. Umur kali ya. Makanya kita tuh demen motor-motor seperti ini. Pada saat nanti kita riding, alangkah baiknya kita lihat dulu nih propose-nya apa aja yang dikasih ke kalian. Kalau kalian beli motor ini jelas, kalau kalian beli Harley itu jangan menanyakan tentang teknologi, karena motor ini pure ride oriented. Jadi benar-benar lu sama motor nyatu tanpa ada penambahan teknologi yang ribet. Dan salah satunya adalah mungkin ada traction control, bla 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 segala macam, ini nggak ada, tapi cuma ada ABS untuk fitur safety. Dan juga motor ini menawarkan kebanggaan, menawarkan harga diri yang tinggi, mempunyai pride. Lo naik motor ini pasti kaya ya. Orang tuh punya motor ini tuh wibawanya tuh udah beda, bahkan bisa jadi sombong di jalan. Ya. Selain tenaganya yang gila meledak-meledak dari tenaga atas, dari tenaga bawah sampai atas,
menurut gua motor ini adalah yang paling feel to drive. Karena kenapa? Nggak banyak teknologi, karena gua salah satu orang yang tidak menyukai terlalu banyak elektronik ya. Dan di Harley ini kita seperti menyatu dengan motor guys, karena benar-benar kita yang menghandle ini motor. Dan juga menurut gua yang terakhir adalah impresi dari motor ini bisa diajak kemana aja, boncengan juga ayo, mau ngeceng juga keren banget tuh motor. Setelah poin yang tadi, berikutnya adalah di posisi stang guys. Ini posisi stangnya enak banget karena stangnya sudah diganti guys, jadi high bar plus fat bar. Jadi untuk posisi riding itu enak banget. Nah, dengan tinggi gua yang hanya 168 cm bisa dikatakan kecil dan nggak tinggi-tinggi banget, motor ini masih sangat bisa gua handle guys. Terutama di bagian handling kita belok-beloknya ini terasa sangat nyaman, terasa sangat nurut. Walaupun motor ini kelihatan wheelbase-nya panjang, tapi kalau untuk di manuver zigzag kiri kanan seperti ini tuh enak. Dia tuh nurut banget. Sebenarnya banyak banget poin penting yang bisa kita ambil dari motor Fatbob ini. Dari kenyamanan udah tadi kita bahas, dari posisi riding udah dari tadi kita bahas, dan yang terakhir menurut gua posisi yang paling enaknya di motor ini ketika Anda ngegas motor ini. Nah, dan juga motor ini stangnya sudah di-upgrade guys menggunakan dari Pazoma. Jadi dia lebih high dan lebih fat bar. Jadi untuk cengkeramannya jauh lebih nyaman kalau perjalanan jauh. Dan nggak lupa dengan riser stangnya sudah di-upgrade pula guys. Jadi satu paket, lumayan nih harganya. Gak cuma itu, ini ada strobo dan Wellen. Jadi untuk gipol-gipol seperti Anda yang punya kartu anggota boleh. Tapi untuk sipil seperti kita yang lebih baik jangan. Oke guys. Nah, yang namanya bikinan manusia, apalagi Tuhan, pasti ada minusnya guys. Yes, ini ada minus di motor ini, tapi menurut gue itu sangat nggak krusial sama sekali yang terjadi di motor ini. Yang pertama, kalau misalkan motor ini dalam kondisi berhenti, kita habis nongkrong atau ngopi atau gimana pun, saat mindahin motornya ini berat banget. Lumayan berasa, apalagi dengan badan-badan bocil seperti gua ya, itu agak lumayan. Dan juga walaupun motor ini sudah updatean terbaru, mesin baru, tapi rasa panasnya lumayan berasa. Wajar karena di selangkangan kita ada kasur di sini alias mesin 1800 cc yang begitu panas. Lumayan panas. Feel-nya ini mirip-mirip kalau kalian bawa Panigale V4S guys. Nah, seperti itu panasnya, cuman cepat turun juga kalau kita jalan konstan seperti ini 40 50 itu langsung cepet ademnya guys. Seperti itu. Lalu berikutnya minus yang terakhir seperti biasa dan sudah menjadi rahasia umum adalah remnya yang Senin Kemis. Nah, kalau lo punya duit nih ya buat modif nih, boleh sih lo ganti master pakai Brembo tuh, modif American style, Hollywood style, pakai Fatbob seperti ini. Apalagi udah pakai bikini Lowrider ST, ganti Brembo sih depan belakang sih harusnya menjadi lebih enak ngeremnya, karena nih motor secara nggak langsung mempunyai tenaga yang peak powernya itu gede banget. Udah itu aja guys. Terus mesinnya V-twin 1800 cc, open filter bawaan pabrik. Dan juga yang menariknya adalah dari Fatbob ini menawarkan ke-upgradean guys. Jadi ini sudah bisa boncengan guys. Biasanya kalau jok belakang itu di Harley itu, mohon maaf agak pelit ya, itu kita harus opsional, harus beli lagi dan harganya nggak murah. Tapi ini sudah ada jok belakangnya buat penumpang belakang ya, walaupun sedikit agak kecil tapi ini bisa memeluk pantat pasangan Anda dengan baik. Dari segi komposisi, riding posisi, motor ini juga sangat menarik. Dengan tinggi gua yang 168 cm, ini masih napak sempurna. Pakai sepatu teplek, ini masih enak banget. Tuh ya, ini masih confident banget. Memang salah satu diciptakannya Fatbob itu mungkin kayak Fatbob, Fatboy, pengen terlihat garang,
tapi nggak pengen terlihat menyusahkan. Seperti kayak lu naik RG, naik Softail, naik Polish, itu kan kita kan harus mempunyai skill ya. Kalau kita pakai motor-motor seperti ini, Fatboy 48 itu mungkin adaptasinya lebih cepat karena motor itu nggak segede kasur guys. Gampang dikendarai. Mungkin ya, coba nanti kita coba. Terus juga yang bikin menariknya adalah ada speedometer nanti, ada speedometer di bagian tangki. Nanti kakek bisa nge-shoot di sinematik, dan ini salah satu menjadi nilai plus Harley adalah tangkinya yang gede. Ini berbeda sedikit dengan kebanyakan motor sport atau motor naked, mempunyai tangki yang lumayan gede, jadi kalau untuk touring, motor ini enak sekali. Proporsinya dari depan sampai belakang, ini menurut gue top sih. Ini culture abis, ya, desain belakangnya, desain dari tengahnya, semuanya berbobot dan berisi. Sudah ada disc brake belakang, sudah ada apa lagi? Menurut gua penambahan shock adjuster di sini. Kalau Fatbob seri sebelumnya itu belum ada, yang tahun-tahun lama. Sekarang sudah ada penambahan di sini, jadi lebih enak untuk nge-adjustnya, itu poin plusnya. Dan juga menurut gua teknologi yang ditawarkan di sini yang paling keren adalah keyless-nya. Harley itu terkenal dengan perculturannya masih pakai kunci atau apa. Memang kalau yang lebih culture seperti itu, tapi sekarang sudah menggunakan keyless. Kuncinya ada di sini. Dan juga menurut gua tuh sebenarnya masih ngeraba tentang motor ini, gimana caranya membawa Harley dengan benar, gimana caranya nanti kita untuk after sales-nya seperti apa kalau kalian membeli ini. Dan gue baca-baca di situs website Indonesia yang menjual motor-motor ini tuh resmian, ternyata gampang guys. Layaknya kalian memelihara motor Jepang, spare part-nya banyak karena memang dari dulu Harley sudah ada. Dan harganya Harley itu sangat bertahan guys. Dibanding lo mempunyai motor-motor, ini khusus paper ya, dibanding lo mempunyai motor-motor Italia yang agak-agak lama, yang harganya udah kacau balau, Fatbob lama pun harganya masih sangat bertahan dibanding motor-motor lainnya. Oke, lampu depan sudah LED, lampu sen semua belakang sudah LED, sudah ada bar bensin ya, itu agak langka di motor Harley, tapi kalau road glass semuanya udah ada, cuman dari serial 48 Fatboy itu sekarang sudah ada apa namanya, ampere bensin. Setelah tadi gua mencoba motor ini, kesimpulannya adalah berasa kaya, berasa banyak duit, berasanya pengen tengil, tapi itu hal negatif yang nggak boleh dicontoh guys. Itu hanya untuk seru-seruan konten aja. Tadi gua agak geber-geber seperti itu. Kesimpulan yang pertama adalah menurut gua, selain kita merasakan pret yang berbeda dengan motor-motor lainnya, yang kedua adalah rasa kenyamanannya guys. Harley itu memberikan salah satu solusi yang membuat Anda sudah tua tapi pengen gaya. Nah, ini jawabannya. Pengen nyantai, dibawa pelan bisa, padahal 1800 cc. Kalau kita bawa Panigale yang 1000 cc itu nggak mau pelan, capek, ngimbanginnya pegel. Tapi kalau Anda bawa Harley ini benar-benar luar biasa sensasinya. Kita tuh mau pelan mau kenceng, bawaannya senyum aja. Orang-orang tuh pada ngeliatin aja gitu. Jadi tuh sensasinya tuh, kita membeli Harley adalah sebuah pride-nya guys. Nggak melulu motor tuh soal kenceng. Mungkin nanti lu kalau udah umur udah 25 atau 28 ke atas baru merasakan hal itu. Kalau masih di 25 ke bawah pengen sport, pengen ganteng, pengen kece kelihatannya. Tapi ada saatnya nanti lu bakal jatuh cinta kepada Harley Davidson. Nah, kesimpulan yang berikutnya adalah motor ini mempunyai torsi yang meledak-meledak di bawah, tapi masih bisa halus dan sangat bisa dikendalikan. Lalu juga dengan posisi tangan dan kaki yang sangat baik, juga sangat bisa untuk dibawa jauh. Dan motor ini sebenarnya tuh hampir nggak ada minusnya. Dari looks ganteng, dari bawahnya enak, performanya mantep, cuman ada minusnya. Ya, sedikit. Yang tadi gue bilang di perjalanan saat gue test adalah rasa panasnya yang agak lumayan berasa. Seperti kita bawa Ducati Panigale kalau kalian udah pernah mencobanya. Karena secara nggak langsung paha lo itu diciuman sama engine. Wajib banget, makanya jangan disarankan pakai celana pendek. Wajib pakai jeans. Tapi kalau macet sebentar, kita langsung jalan lagi, itu cepet banget turunnya temperatur. Langsung adem lagi. Dan yang kedua, minus yang terakhir adalah, ini menurut gue sih motor ini bukan ada minusnya ya. Ini sebenarnya mungkin guanya aja, dari diri gua yang mungkin tenaganya agak kurang. Bobot badan gua agak kurang gede, jadi rasanya kalau mindah-mindahin di motor tuh agak berat, mesti dibantuin gitu, jadi tricky banget. Nah, yang ketiga sih, salah satu minusnya Harley adalah standarnya. Dari 48, Fatbob, Road Glad, Street Glad yang pernah ada di sini, semuanya pada takut dengan standarnya. Dilihatnya udah jejek, tahu-taunya goyang dikit jatuh tuh motor karena standarnya tuh kurang jejek. Gimana caranya
request ke Harley itu ya bikin standar yang agak proper lah, kecuali kalau di rumah punya pedok stand buat Harley itu nggak masalah. Nah, mungkin itu kekurangan sedikit aja dari gue. Selebihnya motor ini tuh zero minus, zero komplain, dan gue sudah jatuh cinta dengan Harley Davidson Fatbob 114 1800 cc dengan di harga 750 juta, tangan pertama dari baru, registrasi dan EK 2023. So, mungkin itu aja cukup dari gua, nggak perlu panjang lebar karena gua juga masih meraba. Buat kalian yang lebih paham Harley, spek-speknya ini apa aja, boleh kalau ada yang kurang di kolom komentar. Buat yang komen judul fuck you, ya awas lo komen lo, fuck. Ini khusus buat viewersnya Biker Second Sport aja yang boleh komen. So, itu aja dari gua Bilal Ramadan. Check out dari YouTube Biker Second Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.